Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutkan seri DevNet Associate 1.0 atau DevSAC pada pembahasan lab nomor 3.311 Software Version Control menggunakan Git. Oke, ini adalah lab milik Cisco Networking Academy. Kita akan mengerjakan lab software version control menggunakan Git. Ini adalah tujuan dari kita mengerjakan lab ini. Yang utamanya adalah di sini kita akan menginisialisasi Git, melakukan staging dan committing dalam sebuah file, di dalam sebuah repository Git, kemudian managing file dan men-track perubahannya. Kita akan membuat branch, juga merging-nya, handling merging conflicts, juga mengintegrasikan Git dengan GitHub. Nah, dalam lab ini kita akan mengeksplor mengenai fundamental distributed version control menggunakan Git. Kemudian juga kita akan mengintegrasikan local Git repository-nya dengan GitHub repository yang berbasis cloud. Resource yang kita perlukan dalam hal ini adalah tentu saja ya PC, kemudian VirtualBox bisa bebas apa aja ya, dan yang utamanya adalah Dev Associate Virtual Machine. Berikut adalah langkah kerjanya, instruction-nya. Yang pertama, kita launch Virtual Machine Dev Associate-nya. Ini, ya, seperti ini. Kemudian, part kedua, menginisialisasi Git, yaitu dalam hal ini Git repository. Ada beberapa step. Step pertama adalah kita akan buka icon terminal emulator di dalam Dev Associate Lab Virtual Machine. Ini ya. Oke, kita zoom in biar lebih jelas. Oke, cukup. Oke, kita lakukan step kedua, yaitu menginisialisasi Git repository-nya. Di sini kita akan gunakan command ls untuk menampilkan daftar current directory yang ada. Ingat ya, dalam menginput code-nya bersifat perintah-perintahnya itu case sensitive. Oke, kita lakukan ini command ls. Oke, ini adalah list yang existing di dalam dokumen yang ada. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang kita akan melakukan proses konfigurasi mengenai informasi dari user yang akan digunakan di lokal repositorinya. Jadi, kita gunakan nama yang disimpan di sampel user. Juga, nah penamaannya kita masukkan dalam quote diapit 2 tanda kutip. Juga kita akan gunakan email, data email ya. Nah, sebagai catatan, lebih baik menggunakan
Oke, gunakan account GitHub Anda untuk mengisikan username dengan perintah git config global username. Juga Anda gunakan email GitHub Anda untuk mengisi data email. Oke, kita tuliskan git config global username. Ini adalah username GitHub Ibu. Anda bisa sesuaikan ya dengan account GitHub Anda masing-masing. Kemudian git config global user email. Oke, selanjutnya adalah kita akan melihat lagi atau mereview settingan yang ada di git config menggunakan komen git config list. Terlihat ya, di dalam list sudah ada username dan emailnya. Selanjutnya kita gunakan cd command untuk menavigasi ke folder devnet src, devnet source. Setelah itu kita akan membuat sebuah direktori bernama git intro menggunakan perintah mkdir git intro. Juga akan merubah direktorinya menggunakan perintah cd git intro. Oke, terlihat ya, sudah masuk ke dalam direktori git intro. Sekarang kita akan gunakan git init command untuk menginisialisasi direktori saat ini, yaitu git intro di dalam repositori gitnya. Nah, jadi nanti akan ditampilkan bahwa diinfokan bahwa kita sudah membuat sebuah lokal repository dengan projectnya, isi projectnya ada di dalam direktori .git. Nah, semua perubahan yang dilakukan di sini akan ditempatkan. Kita gunakan perintah git init dan ls-a command. Terlihat ya, menginisialisasi git repository yang masih kosong ya. Kita tuliskan list
ls-a, nah terlihat dia ada di dalam Git. Nah, jika kita membuat sebuah project, kita misalnya ingin mencek file apa saja yang sudah berubah, maka kita harus sebelumnya mengcommit file-file itu ke dalam repo, ataupun kamu nggak mau mengcommit mereka semua, kita akan lihat caranya menggunakan git status command. Nah, git status command ini akan mendisplaykan file-file yang sudah dimodifikasi dalam direktori kerja yang selanjutnya akan di stage untuk dibuatkan commit. Itu artinya bahwa sekarang Anda bekerja di branch master, kemudian commitnya masih initial commit, dan diinfokan juga nothing atau tidak ada perubahan di dalam commit. Nah, semua ini bisa Anda lihat statusnya dari repo Anda, mana yang akan atau berubah, atau ditambahkan, atau membuat sebuah perubahan di dalam atau menggunakan git status command. Terlihat ya, ada di brand master, no commit yet, nothing to commit. Nah, di sini kita bisa gunakan proses selanjutnya, yaitu staging dan committing sebuah file di dalam repository. Jadi di sini kita akan membuat sebuah file, kemudian men-stage-nya, dan membuat commit dari file itu ke dalam Git repository. Kita lihat langkah yang pertama, membuat sebuah file. Nah, di repository yang kita buat, yaitu namanya Git intro, kan masih kosong. Maka kita akan gunakan echo command untuk meng-create sebuah file, katakanlah bernama dev.asc.txt, dengan informasi statement quote-nya kita tuliskan di sini ya. Go. Komennya, I'm on my way to passing the Cisco DeepSeek exam. Beri tanda double kutip ya, diapit untuk komen, kemudian tanda kurung buka lebih besar, kita tuliskan nama filenya dev.asc.txt. Nah, sekarang kita akan gunakan komen ls-la untuk melihat file di dalam Git directory. Dan kita gunakan juga perintah cat untuk mendisplay isinya dari file yang sudah dibuat, yaitu dev.asc.txt. Oke ya, sudah ada filenya dev.asc.txt. Kita akan lihat
apa isinya dari dev.asc.txt menggunakan cat. Nah, ada ya komennya, I'm on my way to passing the Cisco Associate Exam. Kita lanjutkan ke step 2, yaitu untuk mengeksamin repository status. Mengeksamin repository status itu menggunakan git status. Nanti kita akan mendapatkan informasi bahwa git ini sudah mendapatkan sebuah file baru di dalam direktorinya, tapi dia atau belum di track. Oke, git status. Ya, betul ya. Di sana kita lihat untracked file dari file yang sudah kita buat, dev.asc.txt. Biar dia masuk ke dalam track, kita gunakan git add. Infonya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat step ketiga adalah staging untuk filenya. Kita gunakan command git add untuk men-stage file dev.asc.txt. Nah, apa sih stage itu? Nah, proses staging adalah fase intermediate dalam mengcommit sebuah file ke dalam sebuah repository menggunakan perintah git commit. Perintah ini akan membuat sebuah snapshot dari isi file di waktu di mana komen ini diberikan. Sehingga setiap perubahan yang terjadi dalam file memerlukan komen git add agar dia bisa commit, kita lakukan proses committing ke dalam filenya. Oke, git add, nama filenya kita tuliskan. Sekarang kita gunakan git status comment lagi ya, untuk melihat perubahan dari file dev.asc.txt yang sudah dilakukan proses edit. Nah, sekarang kita lihat ada file baru. Sekarang step keempat adalah mengcommit sebuah file. Jadi kita sudah melakukan proses tagging, kemudian kita memerlukan proses mengcommitnya dari perubahan itu, sehingga kita bisa atau Git bisa mengetahui apa yang sudah mulai kita lakukan proses tracking untuk perubahan itu. Nah, mengcommit isi yang sudah di stage tadi adalah sebuah, kita bisa gunakan command git commit. Kita lihat min message akan men-switch atau menenablekan message-nya dan menjelaskan perubahannya yang disebut sebagai commit ID. Nah, setiap commit ID ini berupa identitas yang unik dari SH1 hash. Commit ID ini adalah 7 karakter utama dari hash full commit. Oke, commit ID ini berbeda-beda ya, nanti kalau Anda lakukan. Oke, kita tuliskan git commit min m
masukkan komennya, yaitu kita melakukan proses committing dari file dev.asc.txt to begin tracking change. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah commit ID-nya ya. Berbeda ya. Anda lakukan prosesnya. Nah, ini nilainya unik. Step 5 adalah melihat histori dari proses commit tadi menggunakan komen git log yang akan menunjukkan semua commit dalam branch yang saat ini. Secara default, semua commit ini dibuat di branch master. Nah, nanti dari log tadi, baris pertama adalah commit hash dengan commit ID-nya sebanyak 7 karakter, di 7 karakter awal. Nah, file yang kita sudah commit ini akan ada di master branch, kemudian diikuti dengan nama Anda dan email address, tanggal, Anda melakukan proses commit, dan message-nya. Gunakan git log ya, komennya. Nah, kita lihat. Nah, ini commit ID-nya. Bentar. 7 karakter awal ada di brand master ya. Kemudian dilengkapi juga dengan data outdoor, tanggal, juga message-nya. Part keempat adalah melakukan proses modifying file dan men-tracking perubahan filenya. Oke, kita akan memodifikasi file, men-stage file, mengcomitnya, dan memverifikasinya. Oke, langkah pertama kita akan memodifikasi filenya. Kita akan membuat perubahan pada file dev.asc.txt menggunakan echo comment. Gunakan tanda ini ya, kurung buka 2 kali. To open existing file. Dan kalau kurung buka 1 kali adalah mengoverwrite existing file. Kita gunakan juga get comment untuk melihat file yang sudah dimodifikasi. Kita gunakan ya perintah ini. Dan get. Get untuk memodifikasi file. Echo komennya kurung di dalam double petik ya. Kita buat misalnya komennya seperti ini. I am beginning to understand Git. Kita double kurung buka dan tanda lebih besar ya. Dari kita masukkan ke dalam memodifikasi file dev.asc.txt. Oke. Kita lihat, kita display apa perubahan di dalam file dev.txt. Step kedua adalah memverifikasi perubahannya ke dalam repositori. Kita gunakan komen git status. Oke,
Lihat ya, sudah. File dev associate txt-nya sudah dimodify, tapi tidak ada perubahan dalam penambahan commit-nya. Kita gunakan step ketiga untuk men-stage file yang sudah dimodifikasi. Kenapa perlu di-stage? Karena kita lakukan sebelum kita melakukan proses commit menggunakan fungsi atau command git add. Step keempat adalah mengcommit dari file yang sudah di-stage tadi menggunakan perintah git commit. Nah, nanti kita akan diperlihatkan juga ID commit yang baru. Kita tuliskan git commit -m, masukkan komennya. Komennya di sini kita tuliskan ya, add additional line to file. Nih lihat, commit ID yang baru. Step kelima adalah memverifikasi perubahannya di dalam repository. Kita gunakan command git log yang akan memperlihatkan semua commit yang sudah ada. Kemudian juga nanti kita bisa lihat isi lognya dari mulai commit awal hingga deretan commit yang sudah dibuat. Nah, commit terakhir akan ditampilkan di baris awal dengan commit ID-nya, waktu melakukan proses commit, dan message-nya yang sudah kita tuliskan. Gunakan command git log. Oke, kita lihat. Ini commit ID-nya. Dari proses modifikasi terakhir, proses commit terakhir yang ada di master, branch master. Kemudian kita lihat nih waktunya ya, 2022. Nah, git yang pertama dengan ID commit-nya yang dibuat lebih awal ditaruh di list bawahnya. Gitu ya. Semua komennya pun ditampilkan. Nah, sekarang kita lihat kalau ada beberapa entry yang ada di dalam log, kita bisa mengcompare dua buah commit menggunakan perintah git diff untuk menambahkan commit ID awal di pertama dan commit yang terakhir dibuat di bagian kedua. Ini perintahnya ya, git diff, commit awal, commit yang terakhir Anda buat. Nah, kemudian ada tanda plus di setiap n ini yang akan mengindikasikan bahwa kontennya itu akan diperlihatkan atau sudah dibuat dalam file. Oke, kita masukkan perintahnya git diff, masukkan ID commit diff ya.
commit yang awal, kita tuliskan terlebih dahulu 7 ID commit, baru selanjutnya ID commit yang terakhir Anda buat. Oke, kita lihat hasilnya. Ini ya, kita lihat nih tanda plus nih. I'm beginning to understand Git. Betul ya? Oke, part selanjutnya akan dilakukan proses branch dan merging. Jadi, ketika sebuah repository sudah kita buat, maka file-file yang ada ini secara automatically akan masuk ke dalam branch yang dikatakan sebagai master. Jadi, sebisa mungkin kita harus menggunakan uh, cabangnya, gitu ya, kalau kita mau lakukan proses itu dibandingkan kita harus langsung mengupdatingnya ke master branch. Nah, proses branching ini digunakan sehingga kita bisa membuat perubahan tanpa berefek kepada branch masternya. Ini dilakukan untuk tindakan preventif, kita melakukan proses updating yang mungkin saja kita melakukan proses override. Jadi di sini part 5 ini kita akan meng-create sebuah brand, men-check out brand, membuat perubahan di dalam brand, men-state dan meng-commitnya, kemudian lakukan proses merging. Step pertama adalah meng-create new brand. Kita akan create new brand, namanya feature, menggunakan command git branch. Kita tuliskan nama branch-nya. Git branch, nama branch-nya feature. Oke, sudah ya, masuk ke dalam git intro. Step kedua adalah memverifikasi branch yang sudah kita buat tadi menggunakan command git branch. Git branch saja ya, tanpa branch namanya untuk mendisplay semua branch yang ada di dalam repository. Gunakan, kita lihat nih, ada tanda start nanti. Ini mengindikasikan bahwa ini adalah posisi brand saat ini. Oke, kita lihat git branch. Nah, oke, di notice di sini kita lihat. Nah, tanda start lah, kita ada di branch master. Step ketiga adalah men-check out new brand yang tadi kita buat. Kita gunakan perintah git checkout. Lalu tuliskan branch name-nya. Maka langsung akan dilakukan proses switch dari master ke branch feature.
Git checkout. Nah, sudah di switch ya ke branch feature, dari master ke feature. Selanjutnya kita akan memverifikasi branch yang sudah kita buat. Nah, proses verifikasi ini kita bisa lihat men-switch dari feature branch menggunakan git branch commit. Oke. Nah, tanda start menyatakan kita berada di dalam working branch, direktori kerjanya ya. Oke, git branch verifikasi ya. Sudah di switch, betul ya. Sekarang di direktori working branch-nya kita ada di branch feature. Oke, kita akan meng-append new line ke dari sebuah teks ke file dev.asc.txt menggunakan echo comment. Ya, kita gunakan juga ya tanda kurung lebih besar 2 kali. Echo komennya ini this text was edited originally while in the feature branch. Oke, masukkan tanda lebih besar 2 kali, nama filenya dev.asc.txt. Kita akan memverifikasinya line yang sudah kita tambahkan pada file menggunakan get comment. Nah, kita lihat sudah ada semua ya. Comment terakhir yang ditambahkan sudah muncul juga. Step selanjutnya adalah men-stage file yang sudah dimodifikasi di dalam branch feature. Seperti yang sudah kita lakukan, proses stage untuk mengupdate file dari branch feature menggunakan command git add. Oke, selanjutnya kita gunakan get status comment untuk melihat perubahan yang ada di dalam file dev.asc.txt yang sudah di stage pada branch feature. Status. Nah, kita lihat pada branch feature filenya sudah dimodifikasi. Sekarang kita lihat langkah selanjutnya adalah mengcommit state yang sudah dibuat di branch feature. Gunakan perintah git commit. Nanti juga kita akan memperoleh ID commit yang baru dan ditampilkan message. Gunakan perintah ini ya, git commit -n.
masukkan message-nya. Message-nya di sini dituliskan edit a third line in feature bridge. Oke, ya. Nah, sudah ada ya. New ID commit yang baru dan message-nya yang sudah ditambahkan. Selanjutnya kita gunakan git log comment untuk melihat semua commit yang ada atau yang sudah kita buat di dalam feature branch. Commit yang utama sudah kita buat ya di dalam master branch. Oke, git log. Nah, kita lihat ini commit yang terakhir dengan ID commit-nya ada di brand feature. Ini message-nya ya. Kemudian commit yang ada prior commit yang ada di brand master dan commit yang lainnya pun historinya semua terlihat. Selanjutnya step ketujuh adalah men-check out master branch. Jadi kita akan men-switch master branch menggunakan git checkout master comment dan memverifikasinya working branch saat ini menggunakan command git branch. Kita gunakan ini ya, git checkout master dan git branch. Git checkout master. Oke, sudah di switch ya ke brand master. Kemudian kita tuliskan git branch. Nah, betul ya. Working branch-nya ada di master. Step ke-8 adalah memerger file isi file dalam feature ke dalam master branch. Jadi proses branches atau penyabangan adalah sering kita gunakan untuk mengimplementasikan sebuah feature baru. Jadi kita bisa submit-nya untuk mereview, juga melakukan proses verifikasi. Semuanya can be put into the main code base yang ada di master branch. Merge konten ini atau kita biasa sebut history dari feature branch ke dalam brand master menggunakan perintah git merge, tuliskan branch name-nya. Nah, branch name ini adalah branch yang berupa history yang kita masukkan ke dalam branch saat ini. Hasilnya kita bisa lihat satu buah file yang sudah dirubah dengan menambahkan satu line yang sudah di-insertkan.
Nah, file dev.asc.txt-nya sudah kita tambahkan satu line, satu file change sudah kita insertkan juga. Kita akan memverifikasi ya, isi yang ada di dalam file dev.asc.txt ini dalam brand master menggunakan get commit. Ini adalah proses penambahan line-nya ya. Step 9 adalah kita akan melakukan proses penghapusan dari branch. Jadi kita akan memverifikasi dulu ya branch feature yang masih ada menggunakan git branch commit. Kita lihat dulu. Git branch. Nah, kita ada di master ya. Nah, kita mau hapus yang feature ini. Maka, untuk mendelete brand feature, kita akan masukkan perintah git branch -d delete, tuliskan brand name-nya. Git branch -d delete ya, feature yang akan brand yang akan kita hapus. Nah, sudah ya, brand feature sudah di delete. Sekarang kita akan memverifikasi feature brand ini sudah nggak ada lagi. Nah, kita gunakan command git branch. Git branch. Nah, lihat. Yang ada sekarang hanya master saja ya. Nah, part 6 adalah coba kita akan mengatasi konflik dari proses merger tadi. Jadi, dalam nanti Anda lakukan akan menemui kejadian konflik melakukan proses merging. Jadi, bisa karena kita membuat sebuah perubahan yang saling overlap di dalam sebuah file dan Git nggak secara automatically memerger perubahan-perubahan itu. Nah, di sini kita akan membuat branch test, memodifikasi isinya, men-state dan meng-commit branch test tadi, kemudian akan men-switch-nya ke dalam brand master, memodifikasi isinya lagi, lakukan proses staging, committing di master branch, kita ulangi lagi proses merger branches-nya, lokasinya, dan resolve konflik. Lalu kita akan stage dan commit lagi dan memverifikasi commitnya. Step pertama adalah meng-create new branch. Kita namakan new branch-nya adalah test. Git branch, tuliskan namanya test. Langkah kedua, kita akan men-check out branch test tadi. Gunakan perintah git checkout. Oke, sudah ada ya git checkout. Nah, sudah di-switch ke dalam branch test. Lalu kita akan memverifikasi ya, kalau kita sekarang sedang bekerja di branch yang namanya test. Oke, sudah ya, kita berada di branch test.
Step ketiga adalah memverifikasi isi dari dev ASC teks yang sudah kita buat ya. Di awal kita lihat gunakan perintah cat. Cat dev. Nah ini kita lihat nih ada kata Cisco ya. Sekarang kita akan memodifikasi isi dari file dev ASD ini pada branch test. Gunakan command seed, kita ganti Cisco-nya itu menjadi netakat. Gunakan perintah ini ya. Seed -i kutip 1 /Cisco / kita ganti dengan Cisco-nya netakat. Dalam file dev.asc.txt. Oke, selanjutnya langkah kelima adalah kita akan memverifikasi isi dari file dev.asc.txt yang sudah dimodifikasi pada branch test menggunakan command cat. Oke, kita lihat di sini sudah berubah ya dari Cisco menjadi netakat. Step selanjutnya adalah kita akan men-stage dan meng-commit branch test tadi menggunakan command git commit. Nah, di sini proses staging dan committing dari sebuah file kita gunakan git commit -a command. Kalau hanya satu aja ya, single ya. Nah, -a ini adalah option yang akan berpengaruh kepada file jika file itu telah mengalami modifikasi atau delete. Kalau new file nggak usah ya. Oke, kita masukkan di sini perintahnya. Git commit -a -m, masukkan message-nya, change Cisco to netakat. Oke, di branch test sudah ini ya. Step 7 adalah checkout master branch menggunakan perintah git checkout master. Git checkout master. Sudah di switch ke branch master ya, sini. Kita akan verifikasi branch masternya yang sekarang menjadi working branch-nya menggunakan perintah git branch. Oke, sudah ya, di switch ke dalam master. Langkah ke-8 adalah melakukan proses modifikasi isi dari devsec.txt ini di dalam branch master. Kita gunakan command sed, kita ganti Cisco jadi devnet. Masih di file dev.asc.txt tadi ya. Oke, kita tuliskan perintah ini. Sed -i kutip 1 Cisco
devnet. Dalam file tentu saja dev.asc.txt. Oke. Seperti biasa, selanjutnya kita akan memverifikasi isi dari file dev.asc yang sudah dimodifikasi di dalam branch master menggunakan perintah cat. Nah, sudah terlihat ya, berubah menjadi devnet. Step selanjutnya adalah lakukan proses staging dan commit di dalam branch master menggunakan perintah git commit -a commit. Oke, kita tuliskan git commit -a -m, masukkan message-nya atau komennya, change Cisco to devnet. Sudah ya, dilihat nih, sudah dirubah dari Cisco ke devnet. Step 11 adalah attempt to merge test branch into master branch. Kita gunakan perintah git merge, masukkan nama branch-nya yaitu test. Oke, kita lihat hasilnya terjadi konflik dalam proses merging-nya karena tidak proses otomatis merging-nya fail atau gagal. Sekarang kita akan menemukan konfliknya menggunakan komen git log untuk melihat semua commit. Nah, kita lihat di dalam head section adalah master branch. Oke ya, kita lihat git lognya, lihat ya. Nah, di dalam headnya adalah master, komennya adalah ini, change Cisco to devnet. Selanjutnya kita gunakan get comment to view isi dari dev.txt filenya. Jadi filenya sekarang sudah berisi informasi yang bisa kamu gunakan untuk melihat di mana sih konfliknya. Nah, headmaster ini ada di branch. Kita lihat kata devnet ini konflik dengan, oke, kita tuliskan dulu ya perintahnya. Nah, lihat di sini, betul ya, di bagian head ini ada konflik. Yang satu devnet, yang satu netakat. Oke. Oke, sekarang kita lakukan proses editnya secara manual dari file dev.asc.txt untuk meremove konflik teks itu menggunakan command vim. Command vim ini untuk mengedit file ya. Oke. Masukkan vim. Untuk file yang akan kita edit. Nah, tampil seperti ini. Anda bisa gunakan panah atas dan bawah ya untuk men-select line yang akan kita lihat. Kemudian Anda bisa tekan delete dd pada line yang akan
ini nih, line-line yang di-highlight yang akan kita hapus. Oke, kita arahkan, kita panah yang atas, delete, ini, oke, kemudian panah yang bawah, kita lakukan delete, oke, turunkan, kursor panah bawah, kita delete lagi yang ini, karena goalnya kita mau yang ada adalah devnet di dalam master branch itu. Oke, kita hapus juga bagian yang ini ya. Oke, sudah. Nah, Anda bisa save perubahannya dengan tekan escape, lalu ketikkan titik 2, ikuti dengan tulisan W key. Oke, oke, titik 2, escape tadi ya, titik 2, tuliskan WQ. Nah, oke, sudah. Sekarang kita lakukan proses verifikasi dari proses pengeditan pada file devsag.txt pada master branch menggunakan get command. Oke, sudah ya. Nah, yang ada devnet dan konfliknya udah nggak ada. Selanjutnya, kita lakukan proses stage dan commit di branch master. Gunakan perintah git commit -a. Oke, kita tuliskan ya perintah ini ya. Sebelumnya kita tuliskan dulu git add. Oke, kemudian git commit, stage, commit. Seperti itu urutannya ya. Oke, masukkan message-nya. Manually merge from test branch. Oke, sudah ya, sudah ada. Kita langkah selanjutnya adalah memverifikasi commit-nya gunakan perintah git log. Nah, sekarang kita akan gunakan Q untuk keluar dari git log display. Oke, sudah ada ya. Oke, sini commit ID-nya di bagian master, lakukan proses merging, sudah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian proses mengintegrasikan Git dengan GitHub. Jadi semua perubahan yang sudah dilakukan tadi di file itu semua tersimpan di your local machine. Nah, Git ini akan running secara lokal dan tidak memerlukan file server lainnya atau cloud-based hosting service. Nah, meskipun ya, kalau untuk single user, Git ini sangat berguna. Mengintegrasikan local Git repository ke dalam cloud jauh lebih berguna ketika Anda bekerja dalam sebuah tim. Jadi masing-masing member dari tim bisa mengcopy dari repository
Oke, ini gunanya ya. Oke, kita akan masuk ke GitHub. Sarankan Anda punya account GitHub-nya atau mulai sign up ya, register. Nah, ini. Oke, misalnya Anda sudah buat account GitHub. Kita akan membuat sebuah repository dalam GitHub. Nah, ini adalah tahapan untuk membuat repositorinya. Anda bisa pilih New Repository di GitHub ya. Oke, atau juga Anda klik icon plus di sisi paling atas, sudut atas ya. Kita akan buat repository name-nya adalah DevSac Study Team. Deskripsinya working together to pass DevSac exam. Kita buat privat saja ya. Oke, buatnya. Oke, lihat kanan atas, Anda plus, pilih new repository, repository name-nya, kita tulis dev ASC study team. Deskripsinya ya, kita tuliskan working together to pass the dev ASC exam. Defaultnya public, kita buat private ya, lalu create repository. Nah, repositorinya sudah ada di dalam cloud ya, cloud GitHub. Sudah ada ya. Oke. Step selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah new directory. Oke. Oke, kita gunakan icon terminal ya. Oke, kita masuk dulu ya ke direktorinya. Ini kita tuliskan print cd, masuk ke labs devnet source-nya slash git intro. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat sebuah direktori baru. Gunakan perintah mkdir. Oke, buat ya dev associate study team. Step kelima kita akan melihat merubah direktorinya ya. Ini sudah, kita tuliskan lagi cd Oke, sudah masuk ke direktorinya ya, dev study team. Sekarang kita akan melakukan proses mengcopy dari dev ASC file. Gunakan command cp di dalam DevStack.
Kita gunakan slash untuk menamai parent directory-nya. Kita gunakan ini ya. Oke, cd spasi titik 2 slash dev ahc.txt spasi titik. Jangan lupa ya. Oke. Sekarang kita lakukan proses verifikasi dari file yang sudah dikopikan menggunakan command ls. Oke. Sudah ada ya. Dev ahc.txt. Oke, kita display, kita lihat menggunakan cat. Nah, sudah ada ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan proses inisialisasi dalam Git repository yang baru. Gunakan perintah git init. Oke. Semuanya ada di dalam ini ya, directory git. Git init. Oke, sudah ada ya. Oke. Sekarang kita akan mencek digunakan perintah git config is ya. Sudah ada ya. Oke, selanjutnya kita gunakan username dan email. Kalau belum sama dengan account GitHub Anda bisa merubahnya menggunakan ini ya. Oke. Git config global username. Kalau belum sama ya, username GitHub. Dan email account GitHub Anda juga. Kita konfigurasi di sini. Kita lihat git config list. Kita list lagi. Nah, ini ya kalau Anda belum men-switch user dan emailnya. Sekarang kita akan masuk ke Git repository, menghubungkannya dengan GitHub menggunakan perintah git remote add. Oke, ingat ya. Oke, sudah.
Sudah kita lakukan perintah remote-nya ya. Sekarang kita akan memverifikasi dari proses remote yang sudah kita running-kan ke github.com. Menggunakan perintah ini, git remote verbose. Oke, sudah ya, terlihat. Sekarang kita lihat di GitLab ya, untuk memverifikasinya ya. GitLab. Oke, nah lihat di sini ada lalu kita lakukan proses stage dan commit gunakan perintah git add. Oke, setelah itu kita gunakan git commit untuk mengcommit file yang ada di dalam dev.asc.txt ini. Dengan message-nya adalah add dev.asc.txt file to dev.asc.txt. Oke, sudah ada ya. Ini sudah ada, sudah kita add-kan ke dalam file dev.asc.txt. Selanjutnya adalah kita akan memverify commit-nya gunakan command git log. Oke, sudah ada ya. Commit ID-nya, order-nya, waktunya, juga message-nya atau comment-nya. Sekarang kita gunakan git status comment untuk melihat semua status. Nanti akan ada frase working tree clean, itu artinya git sudah berhasil mengcompare file kamu yang ada itu. Nah, working tree clean. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan send atau push filenya dari git ke github. Gunakan command git push origin master. Gunakan ya, user sama password github. Oke, kita masukkan username di github Anda ya, password,
Oke, sudah ada ini. Oke, selanjutnya, nah jangan sampai ada error ya. Kalau error berarti ada proses testing repositorinya yang nggak diketemukan. Langkah terakhir adalah memverifikasi filenya di dalam GitHub. Oke, kita buka GitHub-nya. Kita lihat repository dev ASJS Study Team. Ini sudah ada. Kita buka ya. Oke, kita lihat. Nah, dev asj.txt ini sudah kita tambahkan 4. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.